siratal ladzina. Amin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, sekaligus melaksanakan rutinitas aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yakni sholat subuh berjamaah. Dirangkaikan dengan kajian tafsir ahkam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dedikasi perjuangan beliau menyebarkan agama sehingga alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mencintai beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, para ibu-ibu yang saya hormati juga, kajian kita pada pagi hari ini itu adalah tafsir ahkam. Ini sudah memasuki wilayah hukum. Kelanjutan dari kajian yang lalu yaitu tentang ilah. Jamaah masih ingat gak tentang ilah yang kemarin saya bahas itu? Dalam hubungan rumah tangga itu ada namanya nikah. Ya, nikah berarti akad. Kemudian ada istilah talak, bahasa Arabnya tolak, ya. Bahasa Indonesianya cerai, ya. Ada istilah khulu, ada istilah rafa. Kalau talak itu dari laki-laki ke perempuan, itu namanya tolak, cerai. Tapi kalau dari perempuan ke laki-laki, itu namanya khulu atau rafa, ya, gugat. Nah, dalam agama kita itu diperbolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya. Itu disebut dengan rafa, disebut dengan khulu. Nah, di sini juga ada namanya istilah ilah. Apa itu ilah? Ilah itu adalah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama beberapa waktu sampai sumpah itu dicabut. Itu disebut dengan ilah. Jamaah rahimakumullah, sebelum masuk ke masalah ilah, saya akan menjelaskan dulu tentang dahsyatnya kalimat. Ya, dahsyatnya kalimat. Karena ada kaitannya kalimat itu dengan yang namanya nikah, talak, khulu, rafa, sekaligus juga namanya ilah. Ada kaitannya dengan itu. Jamaah masjid yang saya hormati, tidak ada hal yang lebih besar dampaknya dan pengaruhnya selain daripada kalimat. Saya ulang, tidak ada hal yang dampaknya besar selain daripada kalimat. Kita belajar bahasa dulu. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan kata. Ibu pergi ke pasar, itu namanya kalimat. Kalau ibu itu disebutnya dengan kata. Nah, kata itu sendiri terdiri daripada beberapa huruf, yaitu huruf I, B, dan U. Ibu. Jadi itu versi bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Arab ada namanya huruf. Huruf itu susunan dari kalimat, ya, disebut dengan huruf hijaiyah, abajadun, alif, ba, ta, itu namanya huruf. Nah, kemudian ada namanya kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab susunan dari huruf tadi. Ibu itu kalimat, Pak, dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi apa? Kata. Ibu itu kalimat. Ayah itu kalimat. Tuhan itu kalimat. Ya. Berhala itu namanya kalimat. Cerai itu namanya kalimat. Nikah itu namanya kalimat. Kalau susunan katanya, susunan kalimatnya itu disebut dengan kalam. Kita ngaji nahwu dulu. Susunan kalimatnya namanya kalam. Maka kalam itu adalah dalam ilmu nahwu lafdun. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah juga dengan disengaja atau dengan berbahasa. Sehingga ada kata yang tersusun, kalimat yang tersusun itu namanya kalam. Contohnya misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu namanya kalam. Contoh lagi innamal a'malu binniyat. Itu namanya kalam. Susunan dari kalimat-kalimat itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Pengaruhnya kalimat itu dahsyat, luar biasa. Maka saya katakan tidak ada yang lebih besar pengaruhnya di dunia ini selain daripada kalimat atau kata. Orang bisa menjadi benar itu karena diasumsikan menjadi orang benar. Dan orang bisa kelihatan jahat karena diasumsikan menjadi orang jahat. Itu bermula dari apa? Dari kalimat. Seorang yang sedang lari, dia bisa digebugin begitu saja. Itu gara-gara kalimat. Karena diasumsikan orang yang sedang lari itu dianggap sebagai maling misalnya. Dia bisa langsung digebugin padahal dia sedang jogging, sedang lari pagi. Itu gara-gara kalimat. Saya tanya, Fir'aun itu Tuhan apa bukan? Tuhan apa bukan? Bukan. Kenapa Fir'aun dianggap dan dijadikan sebagai Tuhan? Karena bermula dari kalimat. Betul kan? Batu berhala Lata Uzza, itu Tuhan apa bukan? Bukan. Kenapa berhala kemudian menjadi Tuhan? Karena kalimat. Paham? Wisnu, Siwa, Brahma, Yesus Kristus Tuhan apa bukan? Bukan. Kenapa Wisnu, Siwa, Brahma, Yesus Kristus, Maryam, Isa, Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan? Lagi-lagi karena kalimat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kaburat kalimatan, kalimat itu menjadi besar, kalimat itu menjadi luar biasa, kalimat itu menjadi heroik, kalimat itu menjadi hal yang sangat dahsyat. Takhruju min afwahihim, keluar dari mulut-mulut mereka, keluar dari mulut mereka.
Iyaquluna illa kadzaba. Mereka mengucapkan itu kecuali hanya berdasarkan kebohongan belaka. Bagaimana enggak bohong? Fir'aun kok dianggap sebagai Tuhan. Bohong apa enggak tuh? Bohong. Karena Fir'aun itu manusia. Dia makan, minum, punya istri, ngantuk juga, tidur, bahkan buang air. Coba bayangkan kalau kita punya Tuhan yang manusia, ketika kita sedang berdoa minta, wahai Tuhan, saya mohon kepadamu, saya sedang menghadapi kesulitan, kabulkanlah permohonan saya. Tar dulu, saya lagi berak. Karena Tuhannya manusia. Bayangkan kalau kita punya Tuhan seperti manusia. Atau Tuhannya itu batu, berhala. Ya. Ketika hendak berdoa, itu Tuhannya sedang dikencingin sama tikus. Itu kan gara-gara sahabat kemudian beriman kepada Allah kan itu. Ketika hendak berdoa menyembah berhala, itu berhalanya dikencingin tikus. Loh, kok Tuhan saya dikencingin tikus? Apa benar ini namanya Tuhan? Itu, apa benar ini namanya Tuhan? Saya aja seumur umur tuh nggak pernah dikencingin sama tikus. Kok ada Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya agungkan dikencingin tikus? Oh, ini bukan Tuhan. Akhirnya begitu, Pak. Dia cara berbalik pikiran. Kalau ini berarti bukan Tuhan. Masa ada Tuhan dikencingin diem aja? Mestinya kalau dia Tuhan dikencingin, diapain ke tikusnya? Ditabok atau diusir tikusnya? Ternyata dia nggak bisa. Ya. Itu besarnya kalimat, agungnya kalimat. Ya. Maka kalimat itu dampaknya luar biasa. Bapak sah menjadi suami istri, kemudian halal untuk berhubungan, itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa? Kalimat. Kalimat yang Bapak sebutkan, saya terima nikahnya, kawinnya Fulan bin Fulan. Kalimat. Masuk ke wilayah hubungan suami istri. Bapak juga bisa cerai dengan istri. Itu juga karena kalimat. Enggak perlu ada surat, enggak perlu ada tanda tangan, enggak perlu ada materai, enggak perlu ada saksi. Cukup ketika Bapak mengucapkan talak terhadap istrimu, itu sudah jatuh talak. Dan itu lagi-lagi dahsyatnya kalimat. Termasuk bisa rujuk kembali, itu juga karena kekuatan kalimat. Maka kita yang ngaji hari ini, kita yang ngaji di pagi ini, sadari betul betapa besarnya pengaruh kalimat, dan hati-hati mengeluarkan kalimat. Kalau nggak penting jangan ngomong. Kalau nggak penting jangan ngomong. Ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang panjang, ini saya ambil penggalannya saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata dengan kata yang baik, maka hendaklah dia udah diam aja. Nggak usah ngomong kalau nggak penting. Nggak usah ngomong kalau nggak benar. Nggak usah ngomong kalau efeknya itu akan menyakiti hati orang. Nggak usah ngomong kalau efeknya itu akan membuat orang tersinggung. Nggak usah ngomong kalau efek dari kalimat itu akan berdampak negatif terhadap diri kita. Agar tidak terjadi, maka lebih baik diam. Maka diam itu, kalau kata orang bijak, diam itu adalah emas.
nggak tahu jadi berapa emas itu nantinya. Artinya apa? Orang yang diam itu insya Allah selamat. Nah, jamaah masjid yang saya hormati, kita masuk kepada ilah yang bermula dari kalimat, bermula dari kata. Ya. Apa itu ilah dan apa hukumnya ilah? Baik, saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddama makna ta'riful ilah lughatan. Telah kami jelaskan makna, pengertian, definisi apa itu namanya ilah. Tadi udah saya jelasin ya tentang ilah. Ilah itu secara bahasa kalimat yang dikeluarkan oleh suami untuk menyakiti istri, itu ilah. Sekarang secara syar'i, secara syar'an, fahuwa ayyahlifar rajul ala tarki wad'i zaujatihi aksara min arba'ati ashhur. Ilah menurut syariat adalah seorang suami bersumpah. Ini, seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, lebih dari 4 bulan. Itu namanya ilah. Misalnya suami saking marahnya sama istri, suami bilang begini, demi Allah. Itu harus ada kata itu. Harus ada kata demi Allah. Karena sumpah, demi Allah, saya tidak akan menghubungimu kembali selama-lamanya. Ada kalimat selama-lamanya. Itu bahaya. Bapak ngomong begitu itu bahaya. Karena ada kalimat selama-lamanya. Dan itu dengan sendirinya jatuh, Pak. Kalau Bapak udah pernah ngomong begitu, kemudian besok-besok nyesel, ya, lalu pengen berhubungan kembali, itu Bapak harus mencabut kata-kata itu dulu. Enggak boleh Bapak main berhubungan kembali dengan istri. Enggak boleh. Harus mencabut kata-kata itu dulu. Nah, mencabut kata-kata itu disebut dengan kafaroh. Namanya kafaratul yamin. Harus membayar denda dari ucapannya itu. Bayar dulu dendanya, bayar dulu kafarohnya, baru ukur. Nah, yang repot, yang berbahaya itu kalau Bapak tidak menarik kembali ucapan itu. Kalau Bapak tidak menarik kembali ucapan itu, maka selama kalimat itu belum ditarik, haram hukumnya berhubungan dengan istri. Jangan berhubungannya, menyentuhnya pun haram. Ya, menyentuhnya pun haram. Apalagi yang lain-lainnya. Dan kalau sampai berhubungan itu dihukumi zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sering saya katakan di awal-awal pertemuan tentang kajian bahayanya sumpah. Itu kita dilarang oleh Allah dengan mudahnya mengucapkan sumpah. Enggak boleh. Bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar demi Allah. Enggak boleh. Bahaya kalimat itu, ya. Maka kalau nggak urgent banget, kalau nggak penting banget, jangan menggunakan sumpah. Barang kecuali sumpah jabatan, ya itu menjadi seremoni itu. Ya, sumpah jabatan itu beneran apa seremoni, Pak? Sungguh-sungguh apa seremoni saja itu sumpah jabatan? Itu seremoni, Pak. Bukan sungguh-sungguh. Nyatanya setelah disumpah banyak yang dilanggar apa enggak? Banyak yang dilanggar. Itu seremoni, enggak ada takutnya itu mah. Ya, biasa aja gitu. Ya. Demi Allah, ya kan? Ya. Pakai apa? Pakai kitab apa? Al-Qur'an. Al-Qur'annya taruh di depan apa di belakang? Apa di samping? Taruhnya di belakang. Ada kata taruh di samping, itu problemnya, Pak. Sumpah kalau mau benar itu Al-Qur'annya jangan taruh di samping. Jangan taruh di belakang. Taruhnya di mana? Depan.
Biar efeknya tuh langsung mengena. Ya. Sehingga karena sumpahnya itu Qurannya taruh di belakang, Qurannya taruh di samping, begitu udah selesai sumpah, dia melenggang kangkung jalan. Nggak ada lagi khawatir, nggak ada lagi takut dengan sumpah yang sudah dia ucapkan. Mestinya orang kalau udah disumpah itu rasa takutnya itu harus luar biasa, betul. Rasa takutnya itu harus besar. Nyatanya enggak ngefek. Orang habis disumpah dia syukuran. Sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun udah mulai deh. Gitu. Ya. Sekarang pagar itu bukan hanya di darat, di laut pagerin. Luar biasa itu. Itu siapa yang mager-mager laut itu? Itu gara-gara nabrak sumpah. Berani sama sumpah. Nah kalau tahun ini kita mendengar ada laut di pagar, mungkin yang akan datang nih langit di pagar. Dasar luar biasa, masya Allah. Kasihan nelayan mau lewat nggak bisa pak, muter dulu dia lewatin pagar itu. Masya Allah. Ya. Nah, kita lagi melihat tontonan bagus. Apa yang terjadi selanjutnya tentang pagar laut itu? Kelar apa enggak? Selesai apa enggak? Dalangnya siapa? Lagi ada tontonan bagus. Kita mah gelar tikar aja, gelar tikar nonton bareng. Selesai apa enggak gitu. Ya. Itu bermula dari nabrak namanya sumpah. Maka sumpah itu kalau mau ditabrak dia harus membayar kafarah. Nah, ilah itu begitu. Seorang suami bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya dalam waktu tertentu. Nah, ilah dalam agama kita itu paling lama adalah 4 bulan itu. Ya, 4 bulan. Qala Ibnu Abbas berkata, tahu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu masih sepupunya Nabi, sepupunya Rasul. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak Abdullah. Abdullah ini melahirkan Nabi Allah Muhammad SAW. Anak selanjutnya itu ada anak namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Nama terkenalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini lahir saat perang Khaybar. Ya, saat perang Khaybar. Lahir di tengah-tengah peperangan sedang berkecamuk. Lalu begitu lahir, Abbas selaku orang tua mengajak istrinya untuk sholat ke tenda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasul, anak saya lahir, namanya Abdullah. Oleh Nabi didoakan Pak, anak bayi yang baru lahir didoakan langsung ditahnik dengan ludahnya beliau. Ya, ini yang kemudian menjadi syariat. Beliau mengambil ludahnya sendiri, riku Rasulillah, ludahnya Rasulullah, sakti mandraguna, kekuatannya dahsyat. Ya. Ditahnik kemudian dijejelin ke mulut bayi yang baru lahir itu, dijejelin ke mulutnya, ditelan sama Ibnu Abbas. Lalu didoakan, dipegang dadanya. Allahumma faqihhu fiddin, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang alim agama. Jadikanlah anak ini anak yang alim tafsir.
berkahnya riku Rasulillah itu Ibnu Abbas fasihnya luar biasa, Pak. Lidahnya fasih. Ya. Kemudian berkahnya doa Rasulullah itu Ibnu Abbas menjadi sahabat yang alim ilmu sekaligus menjadi ahli tafsir. Nah, ini tafaulan. Boleh dicontoh jamaah kalau punya anak baru lahir, itu anak bawa ke orang alim di kampung Anda. Orang alim di kampung ini siapa? Bawa ke sana. Lalu minta didoakan oleh orang yang paling alim di kampungmu itu. Itu insya Allah, kalau bapak mau melakukan itu terhadap anak bapak yang baru lahir, minta didoakan kepada orang alim di kampungmu, insya Allah doa orang alim itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu lebih sering atau pernah melihat begitu anak lahir, besok-besok dibawanya ke dukun. Mbak, mau doain ya. Itu problem loh. Di tengah kita juga alhamdulillah fenomena itu sudah mulai pudar. Karena tidak bisa mendatangi rumah orang alimnya diundang. Betul. Diundang ke rumah, akikohan, lalu membaca marhaban. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika sholawat. Kalau lagi marhaban begitu kan bayinya kan muter, kan? Betul nggak? Muter nggak? Muter. Apa yang Bapak baca saat bayi itu muter di hadapan Bapak? Bapak baca apa? Saat bayi itu berhenti di depan Bapak. Ya. Saya kasih ilmunya. Dan Bapak amalkan dan doakan kepada anak Bapak atau anak tetangga Bapak yang sedang sakit. Pegang palanya, bacakan ayat kursi. Ya. Ubun-ubun ya. Pegang. Bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila akhir ayat. Sampai selesai. Lalu pegang dadanya. Pegang dada anak itu. Baca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Baca. Bapak kalau ngamalin ilmu itu, ini ilmunya Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali. Dalam kitab tasawufnya beliau menganjurkan membaca itu. Kata beliau, orang yang mampu membacakan itu untuk anak yang baru lahir, itu insya Allah pertama dampak dari ayat kursi, anak ini akan menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berilmu. Masya Allah. Dan yang kedua, dampak daripada surat Alam Nashrah, Al-Insyirah, itu insya Allah anak tersebut
akan dibebaskan, diselamatkan dari perbuatan zina. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waduh, Pak Ustaz, saya baru ini dapat ilmunya, anak saya udah pada gede-gede ini, itu gimana nih? Ya, bikin lagi. Biar punya anak yang baru lahir. Kalau enggak, tularkan ilmu itu kepada anak bapak. Tularkan ilmu itu kepada cucu bapak. Tularkan ilmu itu kepada tetangga bapak. Tularkan ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu itu. Liyablugha syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir pada pagi hari ini menyampaikan ilmu itu kepada orang yang tidak hadir. Sehingga ketika kita pulang ke rumah dapat ilmu. Apa kajiannya Pak hari ini? Hari ini kajiannya itu diantaranya ada doa yang diajarkan untuk anak yang baru lahir. Itu doanya. Ya. Ayat kursi dan alam nasyar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas, dan dampak dari doa Rasulullah itu Ibnu Abbas menjadi orang alim. Menjadi orang ahli tafsir. Nah, ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, apa kata beliau? Kana ilaul jahiliyah as-sanah wa sanatain wa aksara min dzalik. Kata beliau, ila di zaman jahiliyah itu sampai lama waktunya. 1 tahun bahkan 2 atau lebih. Lebih lama zaman jahiliyah itu. Ya. Terjadinya ilah. Bahkan lebih daripada 2 tahun, bisa 3 tahun dan seterusnya. Apa tujuan dari ilah? Kata beliau nih, yaksuduna bidzalika idaul mar'ah indal musa'ah. Tujuan daripada ilah itu adalah untuk menyakiti hati istri. Ini dampak dari ilah. Ya, tujuannya memang jelek. Tujuannya adalah buruk, untuk menyakiti hati istrinya. Nah, di era jahiliyah seperti itu kondisinya. Begitu Islam datang melalui terutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ilah masih tetap ada, ya. Kalau di Indonesia kan nggak populer Pak ilah, bener nggak? Iya, di Indonesia nggak populer. Yang ada di Indonesia itu nikah sama cerai, udah itu aja, betul nggak? Ilah nggak populer. Tapi ilah bisa aja terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, ada ilah, ya. Setelah Islam turun, fawaqqatallahu lahum arba'ata asyhur. Allah Subhanahu wa taala membatasi ilah paling lama itu hanya 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan diambil keputusan diteruskan atau tidak pernikahannya itu. Kalau diteruskan, monggo diteruskan dengan cara membayar kafarah. Kalau nggak mau diteruskan ya sudah, dicerai saja. Kalau digantung, nah ini masalah. Suami nggak mau nyerah Pak. Suami nggak mau nyerah, tapi suami juga tidak mau balik sama istrinya. Itu gimana? Kalau suami tidak mau mencerai dan juga tidak mau kembali kepada istrinya, padahal udah lewat daripada 4 bulan, maka diputuskan oleh hakim. Diputuskan oleh hakim bahwa status suami istri ini sudah cerai. Itu. Karena dalam agama kita menyakiti istri itu nggak boleh, betul? Apalagi menggantung pernikahan. Statusnya jadi nggak jelas istri itu. Dibilang punya suami
suaminya nggak kelihatan. Ya, dibilang sudah cerai, nyatanya dia statusnya masih menjadi istri Fulan bin Fulan. Itu namanya menggantung. Ya. Nah, agama itu melarang tindakan itu. Menggantung istri itu paling lama 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan itu udah dengan sendirinya udah jatuh talak. Nah, kita yang statusnya sebagai kepala rumah tangga itu harus hati-hati mengucapkan dan menyampaikan kata-kata itu. Karena sedikit saja kita salah mengucapkannya, maka akan berdampak negatif dalam kehidupan berumah tangga. Seperti itu zaman, ya. Nah, sekarang lanjutannya, wattafaqal ulama ala annahu law hajaraha muddatan tazidu ala 4 asyhur la yakunu mu'liyan. Ulama-ulama berpendapat bahwa kalau ilah itu melebihi dari 4 bulan, maka itu tidak lagi namanya ilah. Namanya ilah. Hatta lupa, sehingga dia bersumpah liqauli ta'ala lilladzina yu'luna, berdasarkan firman Allah, yaitu lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 asyhurin wa asyra. Ya. Tarabbusu 4 asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Itu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 asyhur. Tarabbusu 4 asyhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Sallallahu anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Mari. Sallallahu
Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa inna Allaha ghafurur rahim. Orang-orang yang mengilah istrinya paling lama itu waktunya hanya 4 bulan. Apabila dia kembali untuk merujuk kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Allah itu Maha belas asih. Artinya orang yang sudah menjatuhkan ilah terhadap istrinya itu, kata Ibnu Abbas, bila dia sudah 4 bulan itu dengan sendirinya talaknya jatuh. 4 bulan lebih itu sudah jatuh talak. Ini juga didukung oleh madhabnya Imam Abu Hanifah atau yang lebih terkenal dengan Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i beda. Kalau sudah 4 bulan bagaimana? Kata beliau, Imam Syafi'i, status orang itu masih menjadi istri dari suaminya. Kata Imam Syafi'i. Kalau dia ingin kembali, itu masih sah. Boleh kembali kepada istrinya. Tapi kalau dia mau mentalak, mau mencerai, maka diperbolehkan juga untuk mentalak istri. Tapi kalau sikapnya nggak jelas, diambil kembali istri juga enggak, ditalak juga enggak, maka kata Imam Syafi'i, hakim yang akan memutuskan, bawa ke pengadilan, proses ke pengadilan sana, nanti jatuhlah talak 1. Walaupun suaminya nggak datang itu nggak apa-apa, dengan sendirinya jatuh talak. Seperti itu Pak, namanya ilah. Maka ilah ini bermula dari kata-kata, ilah ini bermula dari kalimat, ucapan yang dilontarkan oleh suaminya karena emosi, karena kesel, karena godok, karena marah, dan ilah itu berdampak akan menyengsarakan terhadap keluarga, dirinya sendiri, dan juga akan menyengsarakan terhadap istri. Maka hindari kata-kata, kalimat-kalimat yang akan dapat merusak hubungan rumah tangga, yang akan dapat merusak hubungan berkeluarga, yang akan dapat merusak hubungan yang tadinya sehat menjadi tidak sehat, yang tadinya normal menjadi tidak normal. Itu semua bermula dari kata-kata, bermula dari kalimat. Ucapkanlah yang benar, ucapkanlah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang benar, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Fal yakul khairan au liyasmut. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang bisa menonjolkan emosinya. Orang yang hebat adalah orang yang bisa ngempet, memendam, menahan emosinya. Kalau kita bisa menahan emosi, kalau kita bisa menahan amarah, kalau kita ngempet, tidak marah, tidak emosi, tidak godop, itu orang hebat, itu orang kuat. Karena salah satu orang top yang diakui oleh Al-Quran itu adalah wal qadiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan emosi. Dan syarat mutlak menjadi ustadz, syarat mutlak menjadi kiai, syarat mutlak menjadi ulama besar, itu adalah qadiminal ghaid, ngempet amarah, nahan emosi, nahan untuk tidak ngomong yang tidak baik. Itu syarat utama. Kalau Bapak ingin levelnya meningkat, kalau Bapak ingin levelnya itu naik, kalau Bapak ingin derajatnya diangkat oleh Allah, qadiminal ghaid, tahan emosi, tahan amarah. Dengan itu insya Allah kita akan menjadi selamat.
selamat dalam berhubungan dengan istri, selamat berhubungan dengan tetangga, selamat berhubungan dengan masyarakat, selamat dengan hubungan lebih luas lagi. Itu bermula dari qadiminal ghaid, nahan emosi, nahan kata-kata, kalimat yang akan dapat merusak hubungan pertemanan, persahabatan, dan kekeluargaan. Jelas jamaah? Jelas ya? Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, bagaimana biasa, alhamdulillah ini makanan minuman udah siap. Dah, kalau udah rapi begini jangan lama-lama. Jangan lama-lama, kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala